Pemirsa, selain kontroversial, pesantren Al-Zaitun juga misterius. Betapa tidak, pesantren ini banyak dikaitkan dengan NII, tapi ajarannya justru dinilai menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri. Selain itu, keberadaannya juga dilindungi mantan Jenderal TNI, padahal banyak dikaitkan dengan organisasi makar NII. Sampai kapan Al-Zaitun menjadi misteri? Inilah Top Review. Apa alasannya Hendro Priyono mengatakan bahwa kalau yang mengganggu Zaitun saya gebuk? Terus Muldoko sendiri masih membangga-banggakan di Zaitun itu ada kemandirian pangan dan sebagainya. Inilah momen ketika pimpinan pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang memenuhi panggilan tim investigasi MUI Jawa Barat di Gedung Sate Kota Bandung. Panji Gumilang dijadwalkan diperiksa tim investigasi pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, namun baru tiba di Gedung Sate Kota Bandung pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Saat didatangi awak media saat tiba di Gedung Sate, Panji Gumilang lantang mengucapkan Shalom Aleichem. Waalaikumsalam warahmatullahi Shalom Aleichem. Oke Pak. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Sebelumnya, tim investigasi Majelis Ulama Indonesia yang sedianya melakukan klarifikasi atau tabayun atas rangkaian polemik dan kontroversi yang mencuat di pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang ditolak untuk masuk ke pondok pesantren Al-Zaitun. Tim yang dipimpin langsung oleh Ketua Investigasi Ponpes Al-Zaitun MUI Pusat, Profesor Firdaus Syam ini tertahan di kantor Kecamatan Gantar yang berjarak 3 km dari pondok pesantren Al-Zaitun. Setelah menunggu beberapa jam, tim investigasi dari MUI Pusat dan MUI Provinsi Jawa Barat ini tidak memperoleh kepastian izin untuk masuk ke pondok pesantren Al-Zaitun. Kepastian adanya penolakan dari pihak Ponpes Al-Zaitun juga diperoleh dari tim penghubung yang sebelumnya melakukan upaya lobi agar tim investigasi MUI bisa diterima oleh Panji Gumilang. Atas penolakan tersebut, tim investigasi MUI Pusat dan MUI Jawa Barat menggunakan opsi kedua, yakni memanggil Panji Gumilang dalam agenda tabayun melalui surat Gubernur Jawa Barat yang dicatwalkan pada hari ini. Saya kira memang beliau harus melakukan klarifikasi, memberikan penjelasan, karena kita tahu kan berbagai ormas elemen masyarakat kan mempertanyakan sudah gaduh dan sebagainya. Bahkan sejumlah ormas Islam juga sudah ada yang bersikap dan sebagainya. Mudah-mudahan kami MUI Jawa Barat dan MUI dari pusat bersama dengan pemangku kepentingan bisa menuntaskan ini. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan bahwa investigasi terkait pondok pesantren Al-Zaitun dilakukan selama 7 hari terhitung sejak Selasa 20 Juni lalu. Selama ini semua yang mencari fakta dan datanya kan sering ditolak apa dan sebagainya ya. Saya minta Al-Zaitunnya kooperatif itu aja. Kalau tidak kooperatif tentunya disimpulkan berarti mereka tidak taat pada aturan, melawan upaya hukum dan lain-lain, ada konsekuensi yang tentunya akan kita sampaikan. Tapi sebagai gubernur saya harus tabayun, harus jelas, makanya tidak bisa hanya berdasarkan yang dibaca, didengar di medsos kan, makanya disusun tim itu. Biarkan mereka bekerja dulu 7 hari, nanti hasil kesimpulannya saya sampaikan ke publik. Dari seluruh rangkaian yang ada, jelas tergambar bahwa tidak mudah untuk memeriksa pondok pesantren Al-Zaitun dan pimpinannya Panji Gumilang. Gambaran tentang misteri Al-Zaitun bisa dilihat dari bagaimana gestur Menko Polhukam Mahfud MD ketika ditanya soal pesantren Al-Zaitun. Mahfud MD yang biasanya ceplas-ceplos justru terlihat sangat hati-hati, bahkan irit bicara soal Al-Zaitun. Masih dipelajari, karena itu kan fenomena yang baru saja. Tapi kita tidak boleh sembarang menyikapi tanpa mendalami. Ya, kita sedang mendalami. Akan ada tindakan tegas, Prof, jikalau ada pelanggaran gitu? Dia masih di dalam. Kalau ada pelanggaran kan siapapun di seluruh Indonesia. Tapi apa betul ada pelanggaran atau tidak, nanti kita dalami. Dari MUI sendiri sudah menyatakan kalau ada jarak sesuai dengan ajaran Islam. Ya nanti kita dalami, tidak sesuainya apa. Kan saya belum tahu apa kebijakan. Padahal sudah sejak lama, sejumlah investigasi menemukan adanya kaitan pesantren Al-Zaitun
dengan Gerakan Makar Negara Islam Indonesia atau NII. Hal itu diakui sendiri oleh pendiri Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI, sekaligus mantan pendiri Yayasan Pondok Pesantren Al Zaitun, Imam Supriyanto. Background atau basic daripada pimpinan itu sesungguhnya memang dia itu berlatar belakang NII, dan Panji Gumilang itu pemegang estafeta ke-6 setelah ada Jelani, Kartosuwiryo, Agus Abdullah, kemudian Kahar Muzakar, Daud Bereh, kemudian ada Jelani terakhir begitu. Memang ada estafeta. Mau dikonfirmasi kepada siapa aja, memang begitu. Yang gerakan NII. Memang sekarang dia berani bicara karena yang tua-tua sudah pada nggak ada. Tapi bisa dikonfirmasi dengan Pak Tahmid yang sekarang di Malambong, putra Kartosuwiryo sendiri gitu. Kaitan pesantren Al Zaitun dengan Gerakan Negara Islam Indonesia atau NII terasa ironis karena justru aliran yang diamalkan pengikut Panji Gumilang ini dinilai banyak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Keanehan lainnya, meski Al Zaitun memiliki hubungan dengan Gerakan Makar NII, namun menurut mantan pendiri Yayasan Pondok Pesantren Al Zaitun Imam Supriyanto, keberadaan Al Zaitun justru dilindungi oleh mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN AM Hendro Priyono dan Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko. Ya, itu kenyataan yang saya sendiri sudah ungkapkan, dan memang kenyataannya seperti itu. Awalnya dulu apa alasannya Hendro Priyono mengatakan bahwa kalau yang mengganggu Zaitun saya gebuk gitu. Setan. Itu kan tanda tanya besar buat kita. Terus Muldoko sendiri masih membangga-banggakan di Zaitun itu ada kemandirian pangan dan sebagainya. Tapi di balik itu nggak pernah diungkapkan. Kita sendiri yang menyimpulkan gitu bahwa memang ada backing dan sebagainya. Dan yang saya tahu Muldoko lah yang membuka akses ke Polres, ke Polda, kemudian ke Mabes Polri gitu. Investigasi terhadap pesantren Al Zaitun memang sudah dilakukan, tapi itu tidak menjamin berbagai misteri itu akan terkuak. Sebab jauh sebelumnya, pada tahun 2002, MUI juga sudah melakukan investigasi, namun tidak ada tindak lanjut nyata dari hasil investigasi itu. Dan pesantren Al Zaitun tetap menjadi misteri.